Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini nih, saya mau cerita dulu sebelum kita jawab-jawab pertanyaan. Orang ini dulu pernah nge-DJ bareng, ya, di satu acara. Saya lupa itu acara perayaan apa, tetapi seingat saya ada banyak model-model di situ. Ya. Salah satunya ya beliau ini yang main di sana, dan saya pernah satu set dengan beliau ini. Sama-sama DJ waktu itu. Saya kenal beliau di sana, baik orangnya, humble banget, padahal lebih senior dulu. Jam terbangnya lebih tinggi. Tapi sama yang junior itu perhatian gitu, nggak sombong. Nah ini dia. Ya. Namanya DJI. Kita dulu ngetopnya DJI Moonchild gitu, Moonchild. Nah, DJI ini setahu saya beliau itu dulu bukan muslim setahu saya, seingat saya. Ya. Kemudian kita berpisah, nggak ketemu lagi, lama nggak ketemu. Saya hijrah, dan saya dengar selentingan kalau DJI bikin pengajian. Saya kaget, bikin pengajian? Bukannya dia non muslim dulunya? Bikin pengajian sob, sahabat saya nih. Serius loh, serius. Akhirnya untuk nunjukin keseriusannya, saya diundang buat ngisi kajian di tempat dia. Pas ketemu, beneran. Moonchild. Islam sekarang bikin pengajian lagi. Kita kadang-kadang yang Islam udah dari dulu, ngaji sampai sekarang juga males-malesan. Gimana? Masa kalah? Ya, saya mau dengerin nih. Kira-kira Ai mau nanya apa aja. Kita dengerin sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada 2 pertanyaan. Semoga Ustadz bisa bantu menjawab. Yang pertama adalah, setelah bulan Ramadan selesai, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan agar kita tetap teguh berada di dalam jalannya? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah doa-doa khusus bagi anak, untuk anak, agar anak insya Allah bisa menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang dekat dengan Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kata-kata yang kayaknya beberapa tahun yang lalu itu mustahil kita dengar dari lisan seorang DJI Moonchild. Tapi sekarang ternyata lihat, pada saat Allah menginginkan hati seorang hamba itu terbolak-balik, ya, maka itu hak prerogatif Allah. Allah kasih hidayah. Hidayah yang luar biasa. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Dawamkan terus doa ini supaya apa? Supaya Allah tetapkan hati kita nggak dibolak-balik terus, tetap tegak di atas agama Allah. Ya, baik. Pertanyaan pertama dari DJI, kan kita udah lewat nih Ramadan nih. Nah, ada nggak kiat-kiat khusus yang bisa dilakukan supaya kita tetap semangatnya tuh semangat seperti Ramadan kemarin? Giroh dalam melakukan ibadah tuh sama seperti Ramadan kemarin. Nah, memang yang namanya mindset itu harus dirubah terlebih dahulu. Ini mindset kita kadang-kadang ya, kebanyakan yaitu bulan Ramadan adalah bulan di mana kita ini harus taat setaat-taatnya. Bulan Ramadan adalah bulan bagi kita untuk menumpuk amal semua di situ. Semua sholat dikerjain di situ. Puasa udah pasti, ya, menahan marah, nahan segala macam, adanya di sana. Di bulan Ramadan saja. Mindset kita seperti itu. Nah, kalau mindset seperti ini, ya jelas. Keluar dari bulan Ramadan, akhirnya apa? Nggak sholat lagi. Nggak pernah puasa lagi. Puasa sunnah misalnya nggak pernah. Yang ketiga, akhirnya apa? Dia mengumbar lagi syahwatnya, mengumbar nafsunya. Karena bulan Ramadan kan udah beres, udah selesai. Ini tandanya orang ini masih menghamba kepada bulan Ramadan. Dia hambanya bulan Ramadan. Padahal kita ini hamba Allah, bukan hamba bulan Ramadan.
Karena itu pastikan diri kita bahwa yang namanya kita ini adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Ramadan ini adalah hanya 1 bulan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita ini. Supaya apa? Allah berikan fasilitas di bulan ini agar kita semakin semangat mengerjakan ibadah-ibadah. Dipermudah ibadah di bulan itu. Diperbanyak pahala yang Allah titipkan di bulan itu supaya kita semangat. Bulan Ramadan, bulan latihan. Karena itu pahami dulu nih bahwa ternyata Ramadan bukannya bulan untuk menumpuk amal, tetapi semua bulan. Setiap bulan yang ada itu adalah bulan untuk menumpuk amal kepada Allah. Jangan lupa, lewat dari bulan Ramadan kita masih hamba Allah juga, mesti taat, ya, menjauhi maksiat dan meningkatkan ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan. Pahami dulu makna dari ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga ibadah-ibadah ini nggak hanya kita lakukan di bulan Ramadan, tapi kita lakukan juga di bulan-bulan berikutnya. Jadi kiat-kiatnya bagaimana? Cari ilmunya, perdalam ilmunya, ikhtiar, kemudian capai tingkat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau ilmunya udah tahu, ikhtiarnya maksimal, bahkan bisa menghadirkan ikhlas, pasti setiap bulan, semua bulan yang ada, itu dia rasakan sebagai bulan Ramadan. Sehingga yang namanya semangatnya nggak turun, nggak drop. Dia tetap stabil, stamin. Kalau ibarat kita lagi main gitu ya, lagi nge-DJ, nggak ada yang ngeflow gitu, nggak ada yang kosong gitu, nggak, tapi padat, mainnya rapat, bassline ketemu bassline, ini baru top, ya kan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut pertanyaan kedua tadi dari DCI. Ada nggak doa khusus yang bisa kita panjatkan, yang bisa kita dawamkan supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang dekat dengan Allah? Ada. Doa ini diajarkan oleh para nabi dan rasul juga. Ada doa Nabi Ibrahim, ya. Berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah agar dianugerahkan kepada dirinya anak yang soleh. Atau di dalam surat Al-Furqan, di ayat 74 itu. Kita pun bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa kita bermohon kepada Allah agar diberikan pasangan dan juga anak-anak, ya, keturunan zuriyah. Keturunan yang bagaimana? Yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita, adem hati kita. Ketemu anak jadi tenang, senang, bahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya jadi qurrata a'yun. Allah tidak membebankan seorang anak harus jadi presiden, harus jadi ulama, harus jadi pengusaha, enggak. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, anak apapun dia menjelma menjadi seseorang nanti, apakah itu presiden, apakah itu polisi, ataukah itu pengacara, ataukah dia seorang dokter, dia ini qurrata a'yun apa enggak. Jadi panjatkan doa ini, ya, doa Nabi Ibrahim tadi dan juga doa di dalam surat Al-Furqan di ayat 74 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan kami mendoakan supaya anak-anak dari DJI menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga kepada kita semua agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.